warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan konsentrasi Ekonomi Publik. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampunya yakni Bapak Dr. Alfons Satrianto SEME. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yakni Ekonomi Politik baru. Baik, kita masuk ke poin pokok yang pertama, yakni latar belakang lahirnya ekonomi politik baru. Nah, proses-proses ekonomi dan proses-proses politik itu tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, tidak peduli bentuk negaranya apa gitu, sepanjang dua pihak melihat keuntungan dan pertukaran, maka pasar itu akan terbentuk gitu. Nah, di sisi lain, negara menetapkan konteks di mana gitu pasar itu dapat beroperasi dan setiap saat itu siap untuk menginterupsikan pasar gitu. Nah, kenyataannya pasar itu diatur oleh institusi-institusi negara dengan paksa gitu. Nah, masyarakat sendiri itu tidak hanya berperan sebagai konsumen dan produsen, tetapi juga sebagai warga negara gitu, dengan berbagai kecenderungan politik yang selain mampu mengatur pasar, juga mampu mengarahkan alokasi sumber-sumber ekonomi ke pasar gitu. Nah, dari uraian tersebut itu kan sangat tidak lumrah gitu jika kita mengatakan bila ilmu ekonomi dan ilmu politik itu dibagi gitu atas dasar dua pilihan yang berbeda gitu. Logika sederhana mengatakan bahwa ekonomi dan politik itu dapat diakomodasikan pada dalam sebuah prinsip pengambilan keputusan tunggal gitu, tentang perilaku manusia yang didasarkan pada rasionalitas. Nah, pada rasionalitas individu gitu. Nah, jika individu itu dapat menata pilihan ataupun disebut dengan alternatif dalam setting pasar atau pengaturan pasar, mereka tentu juga dapat menatanya dalam setting politik gitu. Karena dalam kedua setting tersebut, para pelaku ataupun aktornya itu dilandaskan pada kepentingan individu gitu. Nah, karena alasan tersebutlah gitu, beberapa pakar ekonomi politik baru ini berupaya mensinergikan atau menggabungkan ilmu ekonomi dengan ilmu politik gitu. Antara lain seperti Kenneth Arrow, kemudian Mentor Olson, kemudian ada William Rickert, kemudian ada James Buchanan, dan ada juga Gordon Towak gitu. Nah, walaupun pendekatan ekonomi politik baru tersebut mengandung beberapa kelemahan, berkat metodologisnya yang lebih canggih, maka pendekatan ini telah memunculkan aliran baru gitu dalam ekonomi politik. Nah, banyak di antara pakar-pakar ekonomi politik baru yang menerima hadiah Nobel ekonomi, di antaranya tuh Kenneth Arrow pada tahun 1972. Kemudian dan James Michael Buchanan itu juga dapat pada tahun 1986 gitu. Nah, Arrow ini berjasa mengembangkan teori pilihan sosial gitu, atau theory of social choice gitu, teori pilihan sosial. Nah,
Sedangkan Buchanan itu di samping telah mengembangkan teori pilihan publik, ia juga banyak menyumbang pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan keuangan negara gitu. Kemudian ekonomi politik baru ini itu berusaha menjembatani antara antara ilmu ekonomi yang canggih dalam menelaah fenomena-fenomena ekonomi dari perspektif mekanisme pasar gitu, dari perspektif mekanisme pasar dengan fenomena-fenomena dan kelembagaan dan pasar di bidang-bidang politik. Nah, secara umum ekonomi politik baru itu lebih fokus pada masalah-masalah agresi, preferensi individu gitu, yang dimana memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial ataupun pilihan rasional lain. Kemudian kita masuk ke teori pilihan rasional. Nah, Kenneth Arrow itu dianggap sangat-sangat berjasa dalam menyebabkan paradigma pilihan rasional atau rational choice theory atau teori pilihan rasional itu mendapat tempat di dalam ilmu ekonomi politik itu. Kemudian pendukung lainnya adalah Anthony Downs dengan karyanya An Economic Theory of Democracy, dan Mancur Olson dalam bukunya The Logic of Collective Action. Nah, secara umum teori pilihan rasional itu berusaha mengembangkan aksioma tentang pilihan terbaik dan preferensi yang sudah digagas oleh pakar-pakar klasik dan neoklasik sebelumnya. Nah, kaum klasik itu sudah mengembangkan asumsi manusia rasional yang selalu berusaha untuk memilih alternatif yang terbaik gitu, dan berbagai pilihan tersedia. Kemudian pakar-pakar neoklasik itu mengembangkan lebih jauh konsep rasionalitas tersebut gitu ke proses dan institusi politik gitu. Nah, dalam perspektif ekonomi politik neoklasik tersebut, para penyelenggara negara itu diasumsikan sebagai makhluk ekonomi gitu yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Namun sayangnya mereka ini berhenti gitu di situ gitu. Kemudian disinilah ekonomi politik baru memainkan perannya yaitu di mana mereka berusaha menjembatani ilmu ekonomi yang lebih canggih metodologinya gitu di dalam menelaah fenomena dalam kelembagaan non pasar gitu pada bidang politik gitu, yang oleh pakar neoklasik dianggap yang dimana sebelumnya pakar neoklasik itu dianggap itu berada di luar domain ilmu ekonomi gitu. Nah, secara umum rasionalitas yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi politik baru terutama dalam pilihan rasional terkait dengan konsep seperti kesukaan atau preferensi, kemudian kepercayaan atau beliefs, dan peluang atau opportunities gitu, dan tindakan atau action. Nah, menurut William dalam political science-nya dan rational choice-nya pada tahun 1994, model pilihan rasional itu terdiri atas dua elemen, yaitu yang pertama, para aktor itu dapat meranking tujuan-tujuan, nilai-nilai,
kemudian selera dan strategi mereka gitu. Kemudian yang kedua, para aktor itu dapat memilih alternatif terbaik gitu yang bisa memaksimalkan kepuasan mereka gitu. Kemudian Esther menjelaskan bahwa suatu aksi itu disebut rasional jika dapat memperlihatkan keterkaitan dengan preferensi dan kepercayaan dan sumber-sumber daya gitu. Nah, sebuah tindakan itu dikatakan rasional itu jika yang pertama dapat dibuktikan atau secara extend itu secara extend ketimbang expose gitu. Nah, sebagai tindakan terbaik yang mungkin dilakukan untuk memenuhi preferensi agen sesuai kepercayaan. Kemudian yang kedua, bahwa kepercayaan tersebut itu rasional sesuai dengan bukti-bukti yang ada gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa jalan atau proses dan kualitas dari bukti-bukti yang tersedia itu dapat dijustifikasikan gitu sesuai dengan rasio biaya dan keuntungannya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori pilihan publik. Nah, selain pilihan rasional, aplikasi metodologi ekonomi mikro terhadap politik lainnya adalah teori pilihan publik. Nah, tujuannya adalah untuk membantu para pakar politik memfasilitasi konseptualisasi berbagai teori politik sebagai masalah-masalah aksi kolektif. Nah, menurut Samuelson dan Nordos pada tahun 1995, teori pilihan publik tersebut adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan terkait dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik gitu. Kemudian teori pilihan publik itu dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik. Nah, ataupun sebagai petunjuk bagi pemerintah dalam mengambil keputusan gitu, dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif gitu. Nah, yang menjadi subjek dalam teori pilihan publik itu adalah pemilih, kemudian partai politik, politisi, birokrat, kemudian kelompok kepentingan yang semuanya itu secara tradisional lebih banyak dipelajari oleh pakar-pakar politik. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan pilihan publik dengan ekonomi murni gitu. Nah, menurut MC Klein dalam Public Choice and Introduction pada tahun 1987, nah, ekonomi murni itu biasanya hanya bersentuhan dengan pilihan individu gitu untuk kasus barang swasta gitu. Nah, namun di sisi lain ekonomi politik itu bersentuhan dengan yang namanya barang publik. Nah, ciri barang publik ini sendiri adalah yang paling penting adalah sifat pengkonsumsiannya gitu, yang tidak eksklusif gitu. Nah, oleh karena sifatnya pengkonsumsian barang publik tersebut itu tidak bisa dipisahkan. Nah, produsen swasta itu pasti enggan dalam menyediakan barang publik. Sebab apa? Sebab tiap orang itu cenderung menjadi pembonceng gitu. Nah, dengan sifat masyarakat yang cenderung bertindak sebagai pembonceng tersebutlah produsen swasta atau organisasi menjadi tidak efisien gitu
dan biaya dalam melakukan dalam pengadaan barang publik ini itu menjadi juga mahal gitu. Nah, disinilah gitu sisi pemerintah itu diharapkan dapat dalam mengadakan barang publik gitu, dalam mengadakan barang publik atau mengambil alih sebagai pemasok. Nah, jadi berbeda dengan kasus barang swasta, yang dimana kasus barang swasta ini itu tidak memerlukan campur tangan pemerintah. Berbeda dengan kasus barang publik, kehadiran campur tangan pemerintah itu justru diharuskan gitu, diperlukan gitu. Selanjutnya implikasi dari penerapan pilihan publik. Nah, ada beberapa implikasi bagi penerapan pilihan publik. Yang pertama itu perlu reformasi kelembagaan publik. Nah, yaitu reformasi aturan-aturan dan juga kerangka dasar di mana proses dan pengambilan keputusan berlangsung gitu. Kemudian yang kedua perlu desentralisasi gitu. Perlunya desentralisasi kekuasaan dan kewenangan politik gitu. Sebab tatanan seperti transaksi pasar itu dipandang lebih baik dibanding tatanan dominasi gitu. Dominasi kekuasaan gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu perlunya dilakukan reorganisasi gitu. Reorganisasi aturan-aturan perdagangan gitu. Kemudian kontrak dan juga persetujuan. Nah, selanjutnya apakah pilihan publik itu positif atau normatif? Nah, ini menarik untuk dipertanyakan. Nah, apakah pendekatan pilihan publik itu bersifat positif atau lebih bersifat normatif? Nah, jawabannya tentu bisa kedua-duanya gitu. Nah, di satu sisi yang lain, maksudnya di satu sisi pilihan publik normatif itu terlihat dengan karakteristik yang diinginkan gitu, dan aturan-aturan, prosedur dan institusi melalui mana pilihan kolektif diambil gitu. Nah, sedangkan di sisi lain pilihan publik itu juga bersifat publik positif gitu. Nah, di mana publik positif itu berusaha menawarkan penjelasan untuk aturan-aturan gitu. Kemudian juga proses-proses pilihan dan konsekuensinya gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi pilihan publik. Yang pertama, teori ekonomi demokrasi Downs. Nah, dalam An Economics Theory of Democracy pada tahun 1957. Nah, Anthony Downs itu menggunakan metodologi ekonomi mikro dalam pembahasan pemilihan. Nah, dampak dari tulisan si Downs ini adalah beralihnya peran teori politik demokrasi diganti dengan istilah-istilah ekonomi gitu, seperti pemerintah gitu. Pemerintah diganti arti dan fungsinya sebagai pemasok dari kebijakan-kebijakan dan pelayanan pemerintah gitu. Nah, kemudian politisi itu disamakan dengan pedagang yang menukar jasa-jasanya dengan dukungan politik gitu. Nah, kemudian pemilih gitu. Pemilih ini diibaratkan sebagai konsumen yang dimana mereka menggunakan hak pilih mereka layaknya sebagai mata uang atau rupiah untuk mengekspresikan tuntutan mereka gitu kepada politik, atau sebagai pembeli yang menukar hak pilihnya untuk jasa-jasa yang disediakan oleh publik gitu, seperti pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian sarana dan prasarana, transportasi, pelayanan dan sebagainya gitu.
Kemudian aplikasi yang kedua yakni kalkulasi politik Buchanan dan Tulloch gitu. Nah, hasil dari kerjasamanya antara James Benjamin dengan Gordon Tulloch dalam The Calculus of Consent pada tahun 1962. Mereka secara eksplisit menjelaskan bahwa pilihan-pilihan ekonomi dan pilihan-pilihan politik itu tidak dapat secara tajam dibedakan gitu. Nah, dan bahwa proses-prosesnya ekonomi dan politik itu satu sama lain mempengaruhi gitu, saling mempengaruhi. Nah, kemudian ada pun tantangan bagi ahli-ahli ekonomi politik ialah yaitu bagaimana membuat model dan dari sekian banyaknya institusi politik dengan ekonomi dengan menggunakan peralatan teoritis yang sama gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yakni logika tindakan kolektif Olson. Nah, aplikasi pilihan politik lain yang bersifat positif dan sangat menarik adalah studi tentang kelompok kepentingan gitu, sebagaimana yang ditulis oleh Monsieur Olson dalam bukunya yakni The Logic of Collective Action pada tahun 1965 gitu. Nah, studi ini memperlihatkan bahwa organisasi dan pengaruh kelompok kepentingan yang merupakan fenomena sentral dalam politik adalah barang publik gitu. Kemudian kita masuk ke aplikasi yang terakhir yang keempat, yaitu teori petani rasional. Nah, teori petani rasional ini dia ditemukan oleh Hopkins. Nah, salah satu aplikasi tersebut adalah ekonomi politik baru gitu, khususnya menurut perspektif pilihan publik. Yang paling populer adalah pada kelompok masyarakat petani dengan negara dunia ketiga, yakni adalah hasil dari studi si Samuel Hopkins ini gitu dalam bukunya The Rational Vision, The Political Economic of Rural Society and Vietnam pada tahun 1978 kalau nggak salah. Ya, tahun 1978. Dari hasil penelitiannya tersebut ingin menjembatani pemikiran